Bagi masyarakat Sunda, ada salah satu produk pangan lokal yang sangat dikenal karena sensasi cita rasa makanannya ketika dikonsumsi. Oncom, makanan yang terbuat dari proses fermentasi kacang tanah ini selalu menjadi primadona di seputaran wilayah Jawa Barat. Untuk diolah menjadi oncom, awalnya kacang tanah yang telah dipres atau ditekan hingga keluar kandungan minyaknya, kemudian direndam ke dalam bak penampung. Bagi masyarakat Sunda, sebenarnya terdapat dua jenis oncom yang dikenal, yaitu oncom merah dan juga oncom hitam. Oncom merah biasanya terbuat dari sisa ampas tahu yang kemudian difermentasi hingga tumbuh kapang atau sporal, layaknya dalam proses pembuatan tempe. Namun kali ini, oncom yang aku buat di rumah usaha milik Pak Dede adalah oncom hitam yang terbuat dari kacang tanah. Dalam proses pembuatan oncom, kacang tanah atau bungkil biasanya dicampur dengan bahan tambahan supaya memiliki tekstur adonan yang padat serta empuk. Salah satu bahan yang digunakan sebagai pembentuk adonan yaitu ampas singkong hasil dari pembuatan tepung tapioka. Campuran bahan yang terdiri dari ampas singkong dan bungkil inilah yang akan menjadi adonan oncom. Meski oncom merupakan olahan makanan yang dibuat melalui proses pembusukan atau fermentasi, namun adonan oncom haruslah melalui tahapan pengukusan terlebih dahulu. Proses pengukusan ini dilakukan selama 1 jam agar adonan matang. Selain itu, proses pemasakan dengan uap air ini juga berfungsi untuk mematikan bakteri yang bisa merusak dan mengganggu tumbuhnya kapang atau jamur pada olahan oncom. Setelah adonan matang, oncom kemudian dicetak dengan cetakan yang terbuat dari kayu dengan ukuran 20 x 15 cm. Dalam sehari, rumah produksi yang sudah beroperasi sejak tahun 1972 ini biasa memproduksi oncom sekitar 10 keranjang adonan oncom yang dihasilkan dari 2 kuintal bungkil. Dalam satu telobong ini biasanya akan menghasilkan sekitar 100 cetak oncom. Oncom yang sudah tercetak kemudian didiamkan atau didinginkan terlebih dahulu di atas sasak bambu untuk selanjutnya diberi ragi. Lamanya proses fermentasi ini ditentukan oleh suhu ruangan serta kelembapan udara. Biasanya, bungkil akan menjadi oncom sekitar 2 hari atau setelah kapang tumbuh dalam adonan oncom. Oncom seringkali hanya diolah menjadi lauk pendamping nasi dengan digoreng kering seperti tempe atau diolah bersama sambal untuk isian cemilan khas Sunda yaitu combro. Namun seiring perkembangan zaman, kini oncom dapat diolah menjadi bahan utama beragam kue kering maupun basah. Untuk dibuat kue cake, oncom harus dibuat tepung terlebih dahulu agar mudah diolah dan dicampur dengan bahan lainnya. Selanjutnya, oncom dikukus terlebih dahulu selama 40 menit agar matang. Setelah matang, irisan oncom dikeringkan dengan cara dijemur langsung di bawah matahari. Proses pengeringan ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari hingga oncom benar-benar kering dan mudah untuk dihancurkan menjadi tepung. Oncom yang kering dan keras ini bisa langsung ditumbuk. Penumbukan oncom ini akan membuat teksturnya hancur dan menjadi tepung kasar sehingga mudah dicampur dengan bahan lainnya. Terigu sama ini. Dalam membuat adonan kue cake oncom sebenarnya hampir sama dengan tahapan pembuatan kue jenis brownies. Awalnya, telur ayam dikocok bersama gula pasir hingga adonan mengembang. Setelah adonan gula dan telur tercampur bagus dan mengembang, selanjutnya barulah tepung oncom dicampurkan ke dalam adonan dengan perbandingan 1:1 bersama tepung terigu, air dan juga minyak kelapa. Penggunaan tepung terigu di sini fungsinya hanya sebagai pemadat serta pengikat adonan. Selanjutnya, setelah bahan tercampur agar memiliki cita rasa legit, Ibu Dina menambahkan parutan coklat putih ke dalam adonan. Setelah semua bahan adonan tercampur rata, tak lupa Ibu Dina juga menambahkan esen pewarna makanan dari pandan dan stroberi agar adonan lebih menarik. Sebagai variasi, adonan selanjutnya
dituangkan ke dalam cetakan-cetakan kecil layaknya kue bolu kukus. Olahan kue kek oncom biasanya dipantangkan dengan cara dipanggang dengan oven. Namun kali ini Ibu Dina dan Ibu Ana membuat kue kek oncom dengan dikukus. Adonan yang telah dicetak kemudian dikukus sekitar 40 menit atau hingga adonan matang. Selain sebagai variasi, proses pematangan dengan cara ini, karakter cita rasa oncom masih tetap terjaga bila dibandingkan pematangan adonan dengan teknik oven atau panggang. Kue kek oncom ini lebih nikmat bila disajikan selagi panas, dimakan bersama-sama keluarga di berbagai kesempatan. Penggunaan bahan baku berupa oncom membuat cemilan ini semakin kaya manfaat. Selain kaya protein dan karbohidrat, oncom juga mengandung kalsium yang tentu saja baik bila dikonsumsi oleh tubuh. Dengan diolah menjadi kue, setidaknya bisa menjadi pilihan lain untuk menikmati oncom yang merupakan olahan khas dari Jawa Barat ini. Sakit ya, Teh? Sakit sih tapi gak apa-apa. Oh, hati-hati, Teh. Ini bawa apaan ini? Ini bawa lobster. Lobster? Ini mau dimasak apa, Teh? Rencananya mau dibakar. Oh, gimana, Teh? Kalau lobsternya dimasak sama terubuk, Teh? Enak lu, Teh? Emang enak? Iya. Boleh, boleh. Biar saya bantu nih, Teh, ya. Ayo, Teh. Yuk. Kebetulan sekali, aku bertemu dengan Teh Sari. Ia hendak membuat olahan dari lobster. Pasti akan lebih enak jika ditambah dengan terubuk yang sudah kupanen ini. Bu, ini lobsternya. Tapi kata Gundul enak dipasak sama terubuk, Bu. Iya, Bu. Pakai terubuk enak loh lobsternya. Oh, kalau begitu bersihin aja lobsternya, Dul. Oh, iya, Bu. Ayo. Teh Kurnia menyiapkan terubuk untuk menjadi tambahan sayur lobster. Terubuk dikupas terlebih dahulu. Teksturnya lembut tapi tidak hancur. Tekstur dan rasanya membuat tumbuhan ini bisa diaplikasikan ke berbagai olahan makanan seperti dengan cara dibakar ataupun dibuat sayuran seperti ini. Sementara itu, Bu Nining menyiapkan bahan-bahannya yang dibutuhkan. Penyedap masakan kali ini terdiri dari cabai merah, lengkuas, kunyit, bawang putih, dan bawang merah. Tak lupa, Ibu Nining menambahkan garam sebagai penyedap utama dalam setiap masakan. Semua bahan-bahan ini ditumbuk hingga halus. Bunga kecombrang pun ditambahkan agar masakan lebih sedap. Sementara itu, aku membantu untuk menyiapkan lobster. Lobster ini dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan pasir-pasir yang masih menempel di tubuhnya. Kemudian, lobster dibelah bagian tengahnya agar bumbu dapat meresap sempurna hingga ke dalam daging lobster. Lobster
baik untuk penderita obesitas. Walaupun proteinnya sangat tinggi, namun kadar lemaknya cukup rendah. Selain itu, zat omega 6 pada lobster dapat pun jadi. Lobster yang berwarna oranye terlihat sangat menggiurkan. Aroma bumbu dan juga aroma khas lobster rebus sungguh menggugah selera. Rasa terubuk yang gurih tertutupi oleh bumbu masakan yang pedas. Teksturnya sangat empuk dan lembut, hampir sama dengan tekstur lobster. Duh, Iya, ini Mang. gantinya nasi. Iya, Mang. Ini enak juga Terubuk nih. ini seratnya tinggi, Mang. Oh. Mineralnya juga banyak, apalagi fosfornya dia. Ketika menggigit lobster, seakan ada dua rasa di lidah, yaitu rasa kepiting dan juga rasa udang. Keduanya seakan berkolaborasi sempurna dalam tiap gigitan. Gimana teh? Enak kan teh terubuknya? Lobsternya juga enak, Budi. Bahan yang sering disebut sebagai makanan kampung ini ternyata dapat diinovasikan menjadi makanan yang sangat lezat dengan nilai gizi yang mahal. Halo guys, kita lagi di Kabupaten Maros. Hai, Panas banget. saya dulu. Wah, anak muda zaman sekarang semakin kreatif. Dulu, jalan-jalan sambil foto saja sudah senang. Kalau sekarang, pengalamannya nggak cukup cuma pakai foto. Bikin video jadi lebih mantap. Ngevlog memang sudah jadi tren ya. Tua muda bisa melakukannya. Tapi juga gini juga Rena. Aku kan lagi nyetir. Kalau kamu ajak ngevlog terus, bisa-bisa kita nyemplung ke sawah. Duh, masa aku turun buka sepatu sih? Buka lah. Ini salah. Enggak. Aduh. Bawa Bang, ini. bentar, Bang. Bawa sendiri lah. Goblok loh. Ya. Buruan Ren, langsung turun ke sawah. Tuh, Bang Usman sudah nunggu. Pakan bebek bukan cuma konsentrat atau dedak. Kalau sedang musim panen begini, sawah bekas panen jadi tempat terbaik untuk menggembala bebek. Lumayan kan, gabah sisa panen yang jadi pakan bebek melimpah dan gratis. Ih, nggak apa-apa, ini bebek cantik, Nak. Cantikan aku Ini, daripada dia. bebek Kamu cantik. lihat. Ini. Aku Nggak jijik. apa-apa ini. Udah, aku jijik. Stop, aku jijik dong, jijik.
Walah Ren, kalau mau main ke kampung ya harus total toh. Katanya mau gembala bebek, tapi masa sama bebek aja takut. Menggembala bebek petelur bukan sekedar mengiring ke sana kemari. Kita juga harus jeli. Kalau bebeknya bertelur di sembarang tempat. Oh iya, sering lihat bebek mandi toh? Itu bukan sekedar mandi loh. Mereka mandi juga untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Makanya di sini biasanya disediakan semacam kolam di samping kandang bebek. Kunci utama untuk bebek rajin bertelur ya memang dari pakannya. Makanan bebek biasanya berasal dari beberapa campuran bahan, seperti makanan ikan atau unggas daging. Halo guys, kita dapat telur. Nih, Aku banyak dapat nih. banyak loh. Lihat nggak? Tunjukin. Lihat. Nih. Jangan ngebloknya dibantu apa? Kenapa dari telur? Ada juga pakan dari amisan. Kalau yang ini pakai hewan lain yang sumber proteinnya tinggi, semacam keong, ikan, atau limbah pemotongan ayam. Kalau sumber protein lainnya bisa juga dari bugil kedelai dan jagung. Wah, ternyata nggak cuma satu atau dua nih yang bertelur sembarangan. Ayo, cari lagi Ren. Siapa tahu ada yang masih tertinggal. Telurnya banyak. Lumayan bang, segini bang. Bawa aja pulang. Antar ke rumah bang. Ya. Oh ya. Ternyata telur bebek akan dijadikan telur asin. Sebelum diasinkan, telur harus dibersihkan. Permukaan cangkang telur harus bersih dari kotoran. Jadi, cairan garam bisa meresap masuk dalam telur tanpa terhalang kotoran. Bang, suruh ngantar telur dari sawah nih bang. Ayo sini. Dul, tolong bantuin tumbuk itu batu merah ya. Batu merah ditumpuk bang? Ya. Oh ya. Nah, vlog aja. Sana, Gak apa-apa kan? kamu bantu ibu di dalam sana. Ya. Salah nanti levelnya. Ada dua media yang bisa dipakai dalam pembuatan telur asin, abu gosok dan batu bata merah. Bata merah ditumbuk hingga halus dan ditambah garam. Garamnya yang banyak ya. Kira-kira perbandingan jumlah bata merah dan garamnya 8:2. Kemudian adonan ditambah air sampai bentuknya agak kental. Batu bata merah juga bisa penghilang bau amis telur dan pemanas suhu telur. Jadi, telur dapat matang pada saat perendaman. Ya bang, Sudah jadi. sudah bang, sudah pas hasilnya. Ayo, untuk telurnya telah dibungkus. Oh, ya bang. Lama perendaman telur paling cepat 7 hari. Tapi kalau ingin hasilnya maksimal, tunggu sampai 15 hari ya. Telur yang sudah diasinkan, kemudian dibersihkan dan dimatangkan. Bisa dikukus atau diasap ya. Ya bang. Tolong bawa ke dalam telur itu. Walah, ternyata
telur asin akan dipepes. Baru membayangkan rasanya saja sudah enak. Bumbu pepes sederhana saja. Lada, bawang putih, cabai rawit dan bawang merah ditumbuk sampai halus. Kalau daun salam dan daun jeruk dan bumbu yang lain dimemarkan. Bu, ini Bu telur asinnya Bu. Iya, makasih dulu. Oh, ya Bu. Ada tambahan tahu putih yang ditumbuk sampai halus. Lalu masukkan bumbu irisnya. Daun aroma dan serai tidak hanya membuat pepes jadi harum, tapi juga mengurangi aroma amis telur. Selanjutnya, pepes dikukus sekitar 15 menitan. Wah, mantep yo rasanya. Gurihnya bumbu pepes pas banget nyampur dengan telur asin. Bumbunya apa aja tadi? Makan telur bukan cuma enak, tapi juga banyak manfaatnya. Kandungan vitaminnya bagus untuk kesehatan mata kita dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dicariin Bunda. Ada apa? Disuruh ambil kamu. Oh, bisa konek sini. Iya, iya, iya. Wah, Din, kamu lama sekali sayang. Iya ini Bunda. Saya cari Gundul. Iya, Bunda dari tadi nungguin. Maafin Bunda. Sini yuk, bantuin Bunda. Ini lagi ambil padi dulu, Bunda. Waduh, pantesan. Ini, bantuin yuk semua. Bunda lagi panen nih. Ada yang tahu tanaman temu? Biasanya dimanfaatkan bagian rimpangnya. Banyak nih di Desa Matiro Deceng, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tanaman yang asalnya dari India ini tidak hanya bisa dipakai sebagai bumbu, sering juga dimanfaatkan jadi obat herbal. Bunda ini sudah penuh. Ayo kita pulang. Yuk, pulang yuk. Yuk. Banyak sini. Yuk. Oke. Kalau mencuci temu seperti ini, tidak hanya untuk menghilangkan kotoran dan tanah yang melekat. Aku
sekalian membuang akar-akar serabut yang menempel di rimpang. Kata Bunda Fatma dan Kak Dini, temu akan dijadikan kue baroncong. Wah, setauku temu kan aroma dan rasanya tidak enak. Kira-kira kalau dibuat kue rasanya jadi seperti apa ya? Baroncong salah satu kue tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan. Kue ini terbuat dari telur yang dikocok bersama gula, garam, dan bahan pelembut kue. Kalau adonan sudah rata, baru ditambahkan tepung terigu dan air. Nah, ini nih yang bikin kue baroncong gurih, kelapa muda parut. Din, ini air temunya. Oh iya, makasih ya, Dul. Ya, Kak. Air perasan temu dicampur dalam adonan. Ingat yo, secukupnya saja. Warna air perasan temu juga bisa menjadi pewarna alami loh. Kalau mau warna lain boleh juga, tinggal campur aja. Kue baroncong berbentuk setengah lingkaran. Sekilas mirip dengan kue bugis, tapi ukurannya lebih besar. Oh iya, jangan lupa selalu mengoles mentega ke cetakan setiap kali akan menuang adonan, supaya nanti mudah mengeluarkan baroncong dari cetakan. Agar matangnya merata luar dan dalam, sebaiknya ditutup. Kalau permukaan kue sudah memadat dan agak kering, tandanya kue sudah bisa diangkat. Tambah lagi.